Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Monika Septiani dari kelompok 9. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi saya, yaitu pengaruh promosi, loyalitas pelanggan, kepuasan pelanggan terhadap keputusan pembelian makanan di cepat saji di Indonesia. Terima kasih. Makanan cepat saji, fast food atau makanan cepat saji adalah jenis makanan yang disajikan dengan cepat. Biasanya di restoran atau warung yang menawarkan layanan cepat pabrik. Makanan ini umumnya sudah diproses sehingga penyajiannya hanya memerlukan pemanasan atau penyusunan sederhana. Fast food juga merupakan makanan berenergi tinggi, lemak yang instan tanpa dikemas serta disajikan. Latar belakangnya, apa itu fast food? Pada era modernisasi seperti saat ini, berkembang gaya hidup serba praktis dan instan yang mempengaruhi hampir seluruh manusia yang ada di dunia. Gaya hidup instan adalah gaya hidup yang mengutamakan nilai praktisan, kecepatan, dan efisien waktu bagi beberapa orang. Ini sebagai efisien sudah menjadi sebuah kebutuhan utama di dalam kegiatannya sehari-hari. Makanan cepat saji sangat populer pada saat ini karena praktisannya. Konsumen dapat makan sambil berjalan, duduk di mana saja tanpa terganggu oleh kebiasaan makanan. Cepat saji relatif enak, aman, dan tidak mudah lupa atau terlambat saat dikonsumsi. Asal mula makanan cepat saji berasal dari peristiwa yang mempopulerkan makanan cepat saji saat itu. Makanan cepat saji atau fast food dapat diartikan sebagai masakan yang dapat berjalan cepat, sebentar, dan disajikan. Selanjutnya yaitu metode penelitian dan teknik pengumpulan data. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif menggunakan data yang bersifat kuantitatif, yaitu data yang dapat diukur, dihitung, dan dibandingkan pada skala numerik. Data kuantitatif dapat ditentukan melalui berbagai metode seperti survei, studi eksperimen, dan analisis data sekunder. Teknik pengumpulan data, di sini ada contoh dari uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner atau suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Di sini kita mengambil contoh yaitu variabel x1. Dan di sini ada hasilnya yaitu x1,1, x1,2, dan x1,3. Keterangannya valid dikarenakan lebih dari yang ada di ekator, yaitu 0,191. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah derajat konsistensi dan stabilisasi data atau data yang tidak reliable tidak dapat diproses lebih lanjut karena akan melakukan kesimpulan yang tidak sesuai. Itu juga kita mengambil salah satu contoh yaitu dari variabel x1. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam pemilihan ini adalah seluruh konsumen makanan cepat saji di wilayah Jakarta dalam 3 bulan terakhir. Jumlah sampel yang sudah kita lakukan yaitu sekitar 104 orang melalui Google Form. Populasi tersebut mencakup berbagai kalangan seperti mahasiswa, karyawan atau pekerja, ibu rumah tangga, dan pelajar usia 13 tahun ke atas. Selanjutnya tentang sampel, penelitian ini menggunakan probability sampling dengan teknik proportion sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti besar. Teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan kuesioner dengan skala lingkar 1 sampai 5. Kriteria standar dalam penelitian ini yaitu 1. Berdomisili di wilayah Jakarta, yang kedua berusia minimal 17 tahun, yang ketiga pernah membeli dan mengkonsumsi tersebut dalam 3 bulan terakhir, dan yang terakhir bersedia mengisi kuesioner secara lengkap. Selanjutnya ada teknik analisis data. Di sini kita yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang pertama statistik deskriptif. Statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul untuk bermaksud membuat kesimpulan
dan determinasi, yaitu